Nanti Nabi pernah bertanya, ada dulu lima sumya bi Sya'ban, kenapa namanya bulan Sya'ban? Kemudian sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, yang tahu ya Allah dan Rasulnya. Nanti Nabi mengatakan li'annahu yatasya'abu bihi khairan katsira, karena bulan ini bulan di mana dipenuhi dengan kemuliaan dan dipenuhi dengan yaitu keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah di malam hari ini sebagai penutupan pengajian sebelum nanti Ramadan, insyaallah Ramadan ini nanti di sini akan dikhatamkan Sahih Muslim insyaallah. Sahih Muslim sama kitab-kitab itu dan Risalah Al-Jami'ah juga nanti di sini ada sekitar ngaji 3 kitab insyaallah, sama menghafalkan sama insyaallah. Mohon doanya. Kemudian bulan Sya'ban ini bulan kita memenuhi kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi pernah didatangi malaikat Jibril. Atani Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian malaikat Jibril matur, "Ya Muhammad, kamu tahu enggak malam ini malam apa?" "La, kula boten ngertos." "Hadhihi lailah tuftahu," di malam hari ini dibuka 300 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Semua dosa orang yang melewati malam nisfu Sya'ban tobat, diampuni oleh Allah, kecuali orang yang pertama, orang yang melakukan perbuatan musyrik. Ini di dalam kitab Jami' Shahih juga ada. Bahkan Imam Al-Albani dalam kitabnya As-Shahih wa Dha'if itu juga mengatakan hadisnya sahih. Jadi kalau masih ada orang yang berbuat syirik pergi ke dukun, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak diterima. Kalau jenengan mau pergi jangan ke dukun, nanti ke rumah aja ya. Saya mau nikah, ini jodoh saya orang mana ini? Aduh, saya belum nikah sendiri. Ada Ustaz Maulana yang insya Allah 2 bulan lagi mau nikah. Seperti itu. Tanya Habib, Habib Hasan, kira-kira saya mau nombok togel berapa nomornya itu? Nah, berapa? Lu mau terus lebih, terus mau. Ditambah. Jadi jangan sampai pergi ke dukun. Yang berikutnya adalah mudminul syirbil khamri, tidak akan mengampuni orang yang masih minum haram. Jadi di dalam kitab Qissatul Mi'raj, Kanjeng Nabi itu melihat ada orang yang berenang di lautan yang penuh dengan qai' wad dam, mutah-mutahan sama darah. Ditanya Jibril, siapa Jibril itu Jibril yang berenang di lautan yang penuh darah? Kanjeng Nabi, yang jelas itu bukan majelis Rawdatul Muhibbin. Amin. Karena mereka adalah orang yang makan makanan riba. Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi juga diperlihatkan yaitu musirun ala zina. Kanjeng Nabi niku diperlihatkan ada orang yang tangan kanannya itu adalah mantoria, daging yang segar, tangan kirinya ada daging yang najmun, ya itu busuk. Jibril, siapa Jibril itu? Mereka Jibril yang disiksa suruh makan daging yang busuk. Yang jelas mereka bukan jamaah majelis Rawdatul Muhibbin. Siapa mereka Jibril? Mereka itu orang-orang yang di dunia sudah punya istri tapi masih melirik istrinya tetangganya. Benar saya kesini. Yang ketiga, orang ini tidak akan mendapatkan malam nisfu Sya'ban. Yang berikutnya adalah yaitu qati'ur rahmi. Di dalam kitab di dalam kitab Imam Al-Munawi dikatakan bahwasanya orang yang memutus tali silaturahim atau benci dengan tetangganya tidak akan pernah mendapatkan malam nisfu Sya'ban. Di dalam kitab Mujazul Kalam karya Syekh Ba'atiyah ditulis Kanjeng Nabi niku pas Isra Mi'raj melihat orang yang laisa lahul aidi, enggak punya tangan, enggak punya kaki. Jibril, siapa Jibril? Mereka Jibril. Yang jelas mereka bukan jamaah majelis Rawdatul Muhibbin, bukan. Siapa mereka? Itu orang yang benci man ada jiro, orang yang menyakiti tetangganya. Kanjeng Nabi kemudian melihat lagi orang yang tidak mendapatkan malam nisfu Sya'ban adalah yaitu mereka orang-orang yang an-namam, yaitu orang adu domba, orang yang melakukan adu domba. Jadi suka adu domba tidak akan mendapatkan nisfu Sya'ban. Kemudian yang berikutnya aqul walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Dan yang berikutnya adalah yaitu orang yang tidak akan mendapatkan malam nisfu Sya'ban adalah orang-orang yang masih melakukan perbuatan zina di malam nisfu Sya'ban. Al-kahin, bukan itu kahin. Nak tejak gelem dukun,
Jadi kalau orang itu nggak bertobat dari dukunnya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan malam nisfu Sya'ban. Di dalam kitab dikatakan, ini bukan hadis tapi kisah. Hukiya anna rajulan ismuhu Syekh Muhammad bin Abdul Azali. Dulu ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad bin Abdul Azali. Beliau mengatakan, mata sodiki, aku punya saudara laki-laki, aku punya teman CS kental laki-laki meninggal. Namanya Abu Hafs Al-Kabir. Kemudian fasolaitu ala janazati, aku sholat di jenazahnya, walam azul kubruha mundu samaniyat asyhur, dan aku tidak ziarah ke makamnya selama 8 bulan. Kemudian summa qasattu ziyarata, tiba-tiba hatiku ada kretek pengen ziarah ke makamnya Abu Hafs Al-Kabir. Nah, ternyata di malam itu ra'aituhu, aku melihatnya musor wajahnya tuh memucat sangat susah dan sedih sekali. Kemudian aku fa'utri'uhu salam, aku ucapkan assalamualaikum, falam yarudis salam. Orang ini tidak menjawab salamku. Aku bertanya, lima lam tarudis salam, kenapa aku tidak menjawab salamku wahai sahabatku? Beliau mengatakan, raddus salam ibadah, jawab salam itu ibadah, wa nahnu maqtu'un 'anil ibadah, dan kami terputus dari melakukan ibadah. Sudah nggak bisa ibadah lagi. Nah, kenapa kamu tersiksa? Ya benar, karena aku dipanggil ya Syekhus Su. Jadi ketika aku dakwah niatnya bukan karena Allah. Ketika aku datang ke majelis taklim niatnya bukan karena Allah. Ketika aku dakwah niatnya pengen bisa viral, pengen bisa syuhroh, terkenal, pengen dihormati, pengen dianggap sebagai orang soleh. Makanya kemudian aku disiksa dalam kuburku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta sampai datanglah suatu malam yang disebut malam nisfu Sya'ban. Fanudiya fauna dimunadin. Kemudian ada suara mengatakan, ya malaikati irfa'inhu, angkat siksanya Abu Hafs Al-Kabir. Kenapa? Li'annahu shoma yauman wa mana mulailatan, karena beliau pernah hidupnya satu malam melekan di nisfu Sya'ban, dan siangnya pernah puasa walaupun satu kali di nisfu Sya'ban. Makanya nanti hari Jumat kalau bisa puasa, ya. Menurut NU ini nisfu Sya'bannya besok malam, hari Jumat puasa, kemudian malam Jumatnya kalau bisa